Kami ingin mempresentasikan materi tentang konseling Gaslight. Konsep dasar konseling Gaslight, yaitu yang pertama ada pendekatan konseling Gaslight. Berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima bertanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi, hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah 1. Tidak dapat dipahami, kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya, dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Dan yang ketiga ada aktor, bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima adalah dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Asumsi tingkah laku bermasalah. Individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa yang harus atau self-image dan apa yang diinginkan atau self. 1. Terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Yang kedua, ketidakmampuan individu mengintegrasi pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Yang ketiga, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan akan datang. Yang keempat, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi 1. Kepribadian kaku. Yang kedua, tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap bergantungan. Yang ketiga, menolak berhubungan dengan lingkungan. Keempat, memelihara unfinished business. Yang kelima, menolak kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir, keenam, melihat diri sendiri dalam kontinum hitam dan putihnya. Tujuan konseling yang pertama itu membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua itu membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga itu mengentaskan klien dengan kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri, atau to be true to himself. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran individual agar klien itu dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Nah, semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul itu dapat diatasi dengan baik. Lalu proses konseling. Proses konseling ini fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang ini serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Jadi untuk itu klien bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau ia membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Fase-fase proses konseling Gaslight. Fase pertama yaitu konselor membagikan pertemuan konseling agar tercapai suatu yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkoordinasikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien.
Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan diperbolehkan memproyeksikan dirinya kepada konselor. Berikutnya yaitu fase yang keempat adalah setelah klien memperoleh pengalaman, pemahaman, dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling. Selanjutnya adalah teknik konseling gestalt. Hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik yang dilaksanakan selama proses konseling langsung adalah merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh kesadaran secara penuh. Baik, terima kasih. Pesan dari kami. Wassalamualaikum